Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat semua nggih. Apabila sedang dicoba dikodar sakit, semoga cepat sembuh, dan untuk anak-anakku yang lain tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga imunnya, dan jangan lupa minum vitamin-vitamin yang mendukung. Sebelum Ustazah menjelaskan materi yang akan Ustazah sampaikan di pertemuan kali ini, Ustazah akan mengingatkan kembali, sebentar lagi kalian akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Maka dari itu, amal soleh untuk anak-anakku yang belum mengerjakan tugas, segera mengerjakan tugas dan dikirim ke Google Form yang telah disediakan. Jadi diingat-ingat lagi tugas apa yang belum kalian kerjakan, kemudian dikerjakan dan dikirimkan. Oke, untuk pelajaran kali ini atau materi kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang babakan aksara Jawa. Nah, di mana menurut kalian itu dalam bahasa Jawa, aksara Jawa itu adalah pelajaran yang paling sulit kan? Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan dari dasar aksara Jawanya tersebut. Kemudian nanti Ustazah juga akan memberikan contoh-contoh yang ada supaya kalian lebih paham lagi tentang aksara Jawa. Nah, di sini ada 2 poin yang akan Ustazah sampaikan. Yang pertama, aksara carakan, dan yang kedua, sandangan atau pasangan. Nah, untuk aksara carakan, ini kalian biasanya mengetahui atau menyebutnya dengan Hana Caraka. Nah, untuk Hana Caraka sendiri itu adalah aksara carakan yang berjumlah 20. Mulai dari Ho sampai Ngo. Di sini juga ada aksara pasangannya. Dapat dilihat untuk aksara Ho atau pasangan Ho, kemudian pasangan So, lalu pasangan Po itu akan ditulis di sebelahnya aksara yang baku. Jadi bukan di bawahnya, tetapi untuk yang lain seperti N, C, R ini yang ditulis di bawah ini juga nantinya kalau ada ukoro atau kalimat itu juga ditulis di bawah. Tetapi diingat lagi untuk aksara Ho, So, dan Po itu ditulisnya di sampingnya. Nah, untuk mempermudah kalian dalam pelajaran atau materi aksara Jawa, kalian harus hafal dulu aksara carakannya, mulai dari Ho sampai Ngo. Nah, itu adalah dasar dari belajar aksara Jawa. Kemudian, nah, di sini ada contoh. Ada 3 contoh tembung atau kata yang pure belum diberi pasangan atau belum diberi sandangan, jadi masih vokal A. Bagaimana penulisannya? Bisa dilihat. Untuk contoh tulodo tembung sopo itu bisa ditulis seperti ini. So, aksara So, dan Po. Jadi kalian harus hafal dulu aksara So itu seperti apa dan aksara Po itu seperti apa. Kemudian untuk tulodo yang kedua, tembung loro. Nah, di sini ada aksara Lo, kemudian diikuti dengan aksara Ro. Dan yang ketiga, Janaka, dilihat ini aksara Jo, kemudian diikuti No, kemudian Ko. Nah, untuk contoh atau tulodo 3 ini masih terbilang mudah karena belum ada sandangan atau pasangan. Jadi masih pure aksara dasarnya. Jadi insya Allah untuk kalian mudah nggih apabila ada tembung atau ada contoh, kalian
harus menulis aksara tembung sopo, loro, janaka ini. Jadi kalian bisa paham dan mudah dalam menulisnya. Kemudian, ini tingkatan yang kedua adalah sandangan. Sandangan di sini bisa dilihat ada sandangan vokal, kemudian ada sandangan konsonan juga. Mulai dari I, U, E, O, E, R mati, H mati, Ngo mati, paten, koma, dan sebagainya bisa dilihat di sini. Apabila kalian belum mempunyai catatannya atau mempunyai buku tentang aksara Jawa, ini bisa dicatat dulu nggih. Ustazah kasih waktu 10 menit. Oke, nanti yang belum bisa pinjam punya teman ya. Langsung saja. Nah, di sini ada catatan tambahan yang perlu diingat apabila dalam menulis aksara Jawa dalam satu kalimat ada konsonan bertemu dengan konsonan, maka yang ditulis dengan pasangan adalah konsonan kedua. Dengan rumus K1 plus K2, maksudnya konsonan 1 bertemu dengan konsonan 2 sama dengan konsonan 2. Jadi nanti apabila ada tembung dalam satu kalimat atau dalam satu tembung itu sendiri, ada konsonan bertemu konsonan, maka penulisan yang pakai pasangan itu adalah konsonan kedua. Yang konsonan pertama itu tetap dengan aksara Jawa yang carakan. Untuk tulodonya, contoh penempatan pasangannya. Nah, di sini ada contoh atau tulodo tembung kaswari. Nah, ini dapat dilihat yang Ustazah warnai merah ini adalah konsonan bertemu konsonan, konsonan S bertemu konsonan W, maka tadi seperti yang Ustazah rumuskan tadi, K1 bertemu dengan K2, maka nanti yang pasangannya adalah huruf W. Bisa dilihat untuk penulisannya. Nah, di sini aksara ko, kemudian aksara so. Nah, karena ini konsonan bertemu dengan konsonan, maka huruf W-nya itu menggunakan pasangan, kemudian diikuti kembali dengan aksara biasa atau aksara carakan. Kemudian untuk contoh yang kedua, ada tembung selamat atau kata selamat. Nah, di sini dapat dilihat yang Ustazah warnai merah, ini ada huruf S dan L, jadi otomatis nanti yang menggunakan pasangan adalah huruf L. Untuk penulisannya, nah, di sini dapat dilihat untuk penulisannya seperti ini nih. Nah, dilihat apakah ini benar atau salah. Dilihat dulu pasangan L atau huruf L itu berada di bawah atau di atas. Ya, kalau pasangan L atau lo itu berada di bawah, tetapi nanti kalau pasangan ho atau A itu berada di samping, bukan di bawah. Kalau L tetap di bawah, nggih. Jadi dilihat ini aksara so, kemudian diikuti pasangan lo, ini aksara mo, karena ini met, selamat, E-nya itu pakai apa ini namanya? Ada yang tahu? Tadi di sandangan dilihat dulu. Menggunakan pepet nggih, bukan menggunakan taling. Kemudian diikuti dengan aksara to. Nah, karena ini selamat, terakhirnya itu adalah konsonan mati, maka harus dipangkon. Jadi, setelah aksara
to kemudian dipangkon itu akan menjadi T mati. Jadi penulisannya jadi slamet. Kemudian untuk tulodo yang ketiga, pancing. Di sini ada yang Ustazah warnai merah, itu adalah huruf N dengan huruf C, maka nanti akan yang penulisan pasangannya adalah huruf C. Dapat dilihat. Nih. Aksara po diikuti dengan aksara no. Nah, kemudian di sini ada pasangan co diikuti dengan diikuti dengan wulu, kemudian huruf mati NG. Yang keempat, kanji, huruf N bertemu dengan J, penulisannya seperti ini. Jadi, dipahami lagi apabila ada ukoro atau tembung yang menyatakan konsonan bertemu dengan konsonan, maka yang menggunakan pasangan itu adalah konsonan yang kedua, bukan konsonan yang pertama. Untuk konsonan yang pertama tetap menggunakan aksara Jawa dasar atau aksara Jawa carakan, kemudian diikuti dengan konsonan yang menggunakan pasangan. Oke, dapat ditulis dulu, bisa ditulis dulu, Ustazah kasih waktu. Lanjut nggih. Nah, sekarang ada tulodo atau contoh penempatan sandangan vokal. Di sini yang masih susah atau masih banyak dijumpai kesalahan itu adalah vokal dalam penempatan pepet. Pepet dengan taling itu berbeda. Dapat dilihat dulu. Nah, 6 itu adalah 6 itu menggunakan pepet bukan taling karena lebih menekan. Vokal E-nya itu lebih menekan, maka menggunakannya pepet bukan taling. Jadi 6. Beda dengan sate. Nah, beda kan? E-nya itu penempatannya atau penekanannya beda. 6 sate. Kalau 6 itu menggunakan pepet. Dapat dilihat cara penulisannya seperti ini. Kemudian meneng. Nah, meneng di sini artinya diam. Untuk penulisannya aksara Jawanya seperti ini. Kemudian seger. Nah, penulisannya aksara Jawa seperti ini. Dan yang terakhir adalah tenan atau sungguh-sungguh. Aksara Jawanya seperti ini. Ini semua adalah contoh penulisan dengan vokal E atau E dengan menggunakan pepet. Kemudian nanti apabila ada contoh atau soal dengan penulisan Rene, Pepe, Edi, Jejer, Tempe, Pare, Jare, Lele, Sore itu menggunakan taling, bukan menggunakan pepet. Karena tidak ada penekanan di kata atau tembung lele, maka itu nanti menggunakan taling, bukan menggunakan pepet nggih. Jadi bisa dibedakan apabila ada vokal E, kalian mengucapkannya ada tekanan, itu menggunakan pepet. Tetapi jika tidak ada tekanan, itu menggunakan taling. Paham nggih perbedaannya? Kemudian contoh. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh ukoro yang bagaimana cara penulisannya ke dalam aksara Jawa. Bisa dilihat ukoronya adalah aku lagi dolan wingi sore. Nah, dilihat di sini ada aksara ho karena di sini aku
A ini termasuk aksara H, jadi jika nanti ada huruf atau vokal A itu ditulis dengan aksara H. Jadi di sini aku, K-nya, aksara K-nya itu diberi suku karena ada U, kemudian lagi aksara L diikuti dengan aksara G, karena ini ada vokal E, jadi diberi wulu, kemudian dolan. Nah, karena di sini ada vokal O, maka diberi taling tarung. Nah, masih banyak yang Ustazah jumpai apabila ada penulisan taling tarung, itu harus diingat dulu penulisannya, talingnya di awal, kemudian aksaranya di tengah, kemudian diakhiri dengan penulisan seperti angka 2 seperti ini. Jadi bukan penulisannya seperti taling dulu, kemudian angka 2 ini baru aksaranya, bukan, tetapi aksaranya ini dikelilingi oleh taling, kemudian ditulis dengan angka 2 seperti ini. Paham gak maksudnya Ustazah? Jadi, untuk penulisan vokal O itu menggunakan taling tarung. Penulisannya, talingnya di awal, kemudian aksaranya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan aksara yang berbentuk seperti 2. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini karena katanya dolan, ada huruf D, berarti di tengah ini adalah huruf Do. Kemudian diikuti dengan Lo dan aksara No. Nah, bisa dilihat, kalau tadi Ustazah memberikan contoh atau tulodo dalam satu kata atau satu tembung, konsonan bertemu konsonan, ini dapat dilihat ada contoh konsonan bertemu konsonan tetapi berbeda tembung atau beda kata. Tetapi karena ini diikuti setelah dolan, huruf terakhirnya adalah konsonan N, kemudian diikuti dengan konsonan W, maka otomatis konsonan W ini ditulis dengan pasangan. Nah, di sini ada pasangan W. Kemudian karena wingi, I diberi vokal I, diberi vokal wulu, kemudian ni aksara ngo, tapi dikasih wulu karena ada vokal I. Nah, di sini juga ada kata sore, ada O. O tadi diberi apa? Ditulis dengan taling tarung. Dapat dilihat nggih? Nah, karena sore itu tidak ada penekanan dalam menyebutkan, maka menggunakan taling, bukan menggunakan popot. Dipahami dulu untuk contoh yang pertama ini, contoh ukara yang pertama atau contoh kalimat yang pertama. Paham nggih? Insyaallah. Ditulis dulu untuk contoh atau tulodo yang pertama ini. Oke. Kemudian di sini Ustazah ada contoh tulodo yang kedua, yaitu ukara Budi lungguh kursi. Nah, untuk penulisan aksara Jawanya seperti ini. Aksara Ba diikuti dengan suku karena ada U, kemudian aksara Do diikuti dengan wulu karena vokal I, kemudian aksara Lo diikuti dengan suku karena ada vokal U, kemudian karena di sini NG-nya mati menggunakan cecak. Ini namanya cecak nggih. NG itu dinamakan cecak. Kemudian diikuti dengan aksara Go karena ada U-nya ditulis dengan suku. Kemudian ada konsonan H mati ditulis dengan apa ini? Angka 2, ada buntutnya, ini namanya. Dilihat dulu, yang lupa dilihat di catatan sandangan. Namanya apa? Angka 2 diikuti atau ditulis dengan ada buntutnya. Ini namanya
Wetnyan karena pengganti konsonan H yang mati. Kemudian kursi ditulis aksara Ko karena ada U ditulis dengan suku. Kemudian R mati itu diberi layar. Kemudian ditulis aksara So diikuti dengan wulu. Jadi penulisan contoh atau tulodo ukara Budi Lungguh Kursi dalam aksara Jawa seperti ini. Oke, ditulis dulu di buku catatan kalian. Nah, untuk materi aksara Jawa, Ustazah cukup sampai di sini dulu. Tadi apa coba Ustazah memberikan materi tentang apa saja? Yang pertama, aksara carakan itu ada 20 aksara Jawa yang kalian ingat atau yang kalian ketahui yang biasanya disebut dengan aksara Hana Caraka. Kemudian tadi juga Ustazah memberikan contoh yang belum menggunakan sandangan kemudian belum menggunakan pasangan. Terus Ustazah juga sudah memberikan tentang sandangan. Di situ dapat dilihat sandangan itu mencakup banyak macam-macamnya. Dan kemudian Ustazah juga sudah memberikan contoh atau tulodo tentang penulisan pasangan apabila konsonan bertemu dengan subkonsonan, maka pasangannya ditulis di konsonan yang kedua. Kemudian Ustazah juga sudah memberikan contoh atau tulodo ukara, 2 ukara atau 2 kalimat yang bisa kalian pahami setelah kalian tulis nanti. Karena materinya sudah selesai, Ustazah kira cukup dan Ustazah mengingatkan kembali jangan sampai lupa dalam presensi. Presensi ada di kolom deskripsi. Jangan lupa presensi terlebih dahulu sebelum kalian mengakhiri pembelajaran bahasa Jawa. Atas partisipasinya, atas kerjasamanya dalam mendengarkan pembelajaran bahasa Jawa, Ustazah syukuri alhamdulillah jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.